Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali di Devotion from Home. Saya percaya pagi hari ini kita semua bangun dalam keadaan sehat dan siap memulai aktivitas kita hari ini dengan semangat. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Devotion kita saya beri judul Little by Little. Apa itu? Mari kita baca ayatnya di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Dikatakan, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, It says, The Lord your God will clear away this nation before you little by little. You may not make an end of them at once, lest the wild beasts grow too numerous for you. Apa maksudnya dari ayat ini? Kalau mau lebih dapat gambarannya, kita bisa baca nanti di rumah masing-masing keseluruhan dari pasal yang ke-7 ini. Namun di mulai ayat yang ke-12 sampai dengan 26 itu memperkatakan janji berkat Tuhan terhadap penduduk di tanah Kanaan. Seperti yang kita tahu bahwa tanah Kanaan merupakan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan untuk sampai kepada tanah Kanaan, untuk bisa menerima tanah perjanjian ini, Tuhan memproses bangsa Israel. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membawa kita kepada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita masing-masing. Namun Tuhan ingin memproses juga kehidupan kita untuk memiliki transformasi, memiliki perubahan dan pertumbuhan. God grows us one step at a time. Tuhan mau mengubah kehidupan kita itu step by step, little by little, sedikit demi sedikit. Dan di sini kita mau belajar bagaimana kita merasakan proses transformasi ini itu membutuhkan waktu yang lama, nggak sebentar, bahkan seumur hidup kita itu proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kenapa sih membutuhkan waktu atau proses ini? There are several reasons kenapa. Yang pertama, kita mau belajar dari kisah penduduk tanah Kanaan ini, bahwa kita sebagai manusia, we are a slow learners. Seperti juga bangsa Israel yang kita juga sering baca kisahnya, mereka itu seringkali mudah melupakan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan memberikan pelajaran yang sama lagi dan lagi. Seperti kita juga sering menghadapi permasalahan hidup yang mungkin kelihatannya sama, kok permasalahannya ini lagi, padahal kita merasa kita sudah menang daripada itu. Tapi Tuhan mengetahui hati kita, Tuhan mengetahui kehidupan kita lebih daripada diri kita. Ketika Tuhan melihat bahwa kita masih perlu dibentuk dalam area yang sama, Tuhan akan membuat kita belajar dari pelajaran yang sama. Di sini saya belajar bahwa kita seperti bangsa Israel, bahwa kita itu slow learners. Kita itu lambat dalam belajar dari apa yang Tuhan ajarkan di dalam proses kehidupan kita. Kemudian yang kedua, because we have a lot to unlearn. Karena kita itu punya banyak hal yang harus dihilangkan dari kehidupan kita yang lama. Dan saya belajar juga di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Ini ayat pendukungnya saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru yang sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Dan itu nggak gampang. Banyak kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan manusia lama kita yang sudah terbentuk dari lama gitu, dan itu bukan instan. Untuk menghilangkannya pun butuh proses.
That's why karena kita punya banyak hal yang perlu dirubah dalam kehidupan kita, it takes time buat kita mengalami proses yang Tuhan kerjakan. Seperti juga bangsa Israel, gak mudah. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita. Lalu yang kemudian yang selanjutnya yang saya belajar adalah grow is often painful and scary. Dalam proses pertumbuhan, seringkali itu menyakitkan atau menakutkan. Dalam kita mengalami perubahan itu harus ada kesakitan yang kita alami. There is no grow without change. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. And there is no change without fear or loss. Tidak ada perubahan tanpa adanya ketakutan atau resiko atau kehilangan. And there is no loss without pain. Tidak ada kehilangan tanpa kesakitan. Jadi ini proses yang memang harus kita lalui, dan sometimes kenapa itu juga membutuhkan waktu, karena kita takut untuk mengambil langkah ini. Kita takut untuk sakit, kita takut untuk keluar dari comfort zone kita, sehingga itu membuat kita jadi lama, menunda-nunda proses yang Tuhan sudah kerjakan dalam transformasi kehidupan kita. Dan banyak hal yang kita takutkan gitu, untuk kita bisa kehilangan hal-hal yang mungkin menurut kita baik di masa lalu, di kehidupan kita yang lama, namun kemudian ketika kita memiliki kehidupan yang baru, itu sudah lagi tidak boleh kita hidupi gitu. Dan proses ini kita harus potong, harus cut kebiasaan-kebiasaan lama ini. Seperti juga ilustrasi sebuah pohon yang mau berbuah lebih lebat, bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah harus dipotong, dan ketika dipotong itu rasanya sakit. That's why ini yang membuat prosesnya panjang, karena sometimes kita takut menghadapi itu. Dan kemudian yang terakhir adalah good habits take time to develop. Jadi untuk merubah dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru, sama seperti tadi pada waktu kita mau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa lalu, kita juga butuh waktu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik dengan manusia yang baru, untuk mencapai kepada Christ-like karakter. Untuk memiliki karakter seperti Kristus itu membutuhkan waktu. Untuk develop our good habits itu membutuhkan proses dan practice, membutuhkan latihan atau dilakukan secara terus-menerus. Di dalam 1 Timotius, saya menutup dengan 1 Timotius 4 ayat yang ke-15, dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, it says, practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Jadi perubahan ini akan dilihat oleh orang, dan kita membutuhkan practice, kita membutuhkan melakukan itu berulang-ulang, dan prosesnya gak mudah, tapi kita harus push ourselves buat bisa melakukan itu. Immerse yourself in them, hiduplah di dalamnya, hiduplah di dalam kebenaran, supaya apa yang kita perkatakan kepada orang lain bukan hanya sekedar kata-kata, tapi orang juga melihat progresnya dalam kehidupan kita, perubahan apa yang terjadi, transformasi apa yang terjadi sebelum kita di dalam Kristus dengan sesudah kita di dalam Kristus. Itulah kenapa ketika kita mengatakan bahwa ya Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia. Ketika kita mau menjadi terang, kita nggak bisa cuman memperkatakan ayat firman Tuhan, kita mendoakan orang lain, tapi orang lain tidak melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. It will be more powerful kalau kehidupan kita ini mencerminkan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. That's why we need to practice. Kita butuh untuk latihan dan melakukannya terus-menerus sampai itu menjadi karakter yang terbentuk, yang semakin serupa menjadi seperti Kristus. Dan inilah yang saya belajar hari ini untuk perenungan kita, bahwa dalam Tuhan membawa pertumbuhan dan transformasi dalam kehidupan kita itu membutuhkan waktu, karena Tuhan mau kita enjoy the process. He make it like little by little, sedikit demi sedikit, dan one step at a time. Itu jadi kita mengalami satu proses untuk merubah satu part gitu, satu bagian, dan kemudian kita menuju ke proses selanjutnya. Dan yang saya mau belajar
saya mau aplikasikan adalah kita sudah tinggal 2 bulan lagi menutup tahun 2020. Di 10 bulan ke belakang mungkin kita bisa mengevaluasi apa bagian dari kehidupan kita yang sudah berubah dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, apa yang Tuhan sudah rubah. Dan pas banget di bulan November adalah bulan kita merayakan Thanksgiving juga sebelum Christmas. Kita bisa mengucap syukur terhadap proses yang Tuhan sudah kerjakan selama 10 bulan ini. Pasti ada banyak hal yang kita pelajari dan banyak hal yang bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin kita mengalami kegagalan terlebih dahulu di awal-awal, mengalami adjustment, mengalami adaptasi dengan new normal yang sekarang, tapi pasti ada hal yang kita bisa pelajari dalam proses pertumbuhan kita berjalan bersama dengan Kristus. Little by little, step by step, that we know that ada kepastian bahwa Tuhan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memproses kehidupan kami dan tidak ada satu waktu pun yang sia-sia yang kami lewati. Little by little, sedikit demi sedikit Engkau merubahkan karakter kami untuk menjadi semakin serupa seperti Engkau. Dan supaya kami boleh menjadi saksi-Mu pada orang-orang, supaya orang boleh melihat ada terang, ada different perbedaan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau Kau pakai menjadi terang-Mu, biarlah kami enjoy this process, biarlah kami hari ini belajar juga hal baru, di mana kami mau mengambil komitmen kami untuk mengalami painful, tapi kami mau berubah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan penuh banyak sukacita dan ucapan syukur karena kami tahu bahwa ada hal yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami dan mempersiapkan kami untuk menjadi lebih kuat lagi di hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah aktivitas kami hari ini juga penuh dengan sukacita dan kami boleh enjoy it untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. We lift up this prayer, in Jesus name we pray. Amen. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dengan semangat, dan God bless you.